Weekend kita kali ini udah janjian sama bocil Kania. Kalau udah sembuh kita bakal mandi kolam Arema dan makan-makan di begini. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di kegiatan keseharian aku. Jadi minggu sore sekitaran jam 4 aku sama bocil Kania lagi nyiapin baju ganti. Soalnya hari ini aku sama Pak suami bakal tepatin janji ke bocil Kania. Bocil Kania waktu sakit kemarin itu kan minta mandi kolam Arema tuh. Sedangkan posisinya saat itu masih panas, nggak mungkin banget aku sama Pak suami nurutin kemauan bocil Kania yang minta mandi kolam. Hasil saat itu kita buat perjanjian kalau bocil Kania udah sembuh kita bakalan mandi kolam Arema sama abang dan bocil Atan. Nah ini tuh hari ketiga bocil Kania sembuh dari sakitnya. Yang sebenarnya dia tagih untuk mandi kolam tuh dari hari pertama dia sembuh, tapi karena Pak suami tuh sibuk kerja, kebetulan juga hari ini tuh kan weekend, jadi kita liburan. Liburnya ya ke tempat-tempat terdekat aja seperti mandi kolam Arema. Berhubung tadi pakaian ganti, sarung dan handuknya udah kita bawa semua ke atas mobil, jadi ini langsung aja kita mau mulai berangkat. Tapi sebelum berangkat atau naik ke atas mobil, ini aku mau pakai sendal aku dulu. Aku tuh lagi senang-senangnya pakai sendal karet atau plastik kayak gini. Soalnya selain cantik, murah, udah pasti nyaman banget dipakai saat musim hujan. Jadinya udah beberapa hari ini nggak pernah turun lagi. Aku sama Pak suami bagi tugas. Pak suami kunci pintu rumah, sedangkan aku di sini tugasnya yaitu buka gerbang. Para bocil dan Abang Afif udah naik ke atas mobil. Mobilnya udah berada di depan rumah, itu tandanya kita bakal mulai berangkat. Berangkatnya kali ini tuh penuh dengan rasa syukur dan bahagia. Bahagianya ketika ngelihat anak-anak aku happy karena tahu hari ini mandi kolam, dan bersyukurnya karena bocil Kania udah sembuh dari sakitnya yang 7 hari itu. Itu langit nggak ada cerah-cerahnya sama sekali, padahal dari tadi pagi sampai sore ini tuh nggak ada turun hujan sama sekali. Tengok ke belakang ngelihat para bocil yang super bahagia kayak gini tuh kayak ada ngerasa kepuasan tersendiri bagi aku. Aku selalu semangat dan konsisten ngonten, ya ini alasannya, yaitu pengen banget ngelihat anak-anak aku tuh selalu bahagia, tumbuh dan berkecukupan. Cukup sampai sini aja curhatnya. Ini bukan tiba-tiba kita udah nyampe aja di kolam renang Arema. Arema biasanya hari weekend kayak gini tuh pasti rame banget, tapi mudah-mudahan aja karena ini udah jam 4 nggak terlalu rame kayak biasanya. Biasanya kita kalau mandi kolam itu kan pagi atau nggak siang, tapi berhubung hari ini weekend aku paginya cucian numpuk dan siangnya itu Pak suami minta istirahat dulu bentar, barulah sore ini kita udah nyampe di kolam Arema. Oke, karena semuanya udah pada turun, udah pada tenteng tas juga, ini langsung aja kita mau masuk. Masuknya anak-anak aku tuh tanpa sendal, mereka tuh ngeker katanya biar nggak ketinggalan atau nggak lupa sendal di kolam. Kolam renangnya jam 4 sore kayak gini alhamdulillah masih buka. Jadi sebelum masuk ke dalam kolam di sini tuh kita wajib banget harus beli tiket masuk. Tiket masuknya seperti biasa yaitu 30.000 untuk satu orang. Jadi ini tiketnya udah aku bayar dan ini kita langsung aja masuk ke dalam. Masya Allah, ini tuh baru di pintu masuk ini para bocil udah bahagia banget, udah langsung mandi ke kolam sini. Padahal aku sama Pak suami tuh belum nyuruh mereka mandi loh. Oke, karena ini mereka mandi dan Pak suami tuh jalan ke kolam yang samping. Alhasil di sini para bocil ngikoren Pak suami juga dan ini mereka bergeser ke samping untuk mandi di kolam sebelah sini. Di sini juga Bang Afif langsung nyebur katanya mau mandi sendiri aja. Sedangkan aku seperti biasa kalau ke kolam Arema tuh nggak pernah yang namanya mandi sekalipun. Sekalinya aku mandi pasti konten aku nggak berjalan mulus seperti yang aku harapkan, karena memang yang ngevideo ini tuh adalah aku sendiri. Kalau aku berharap Pak suami atau bocil yang ngevideoin tuh nggak sesuai banget sama keinginan aku. Akunya lagi jalan tiba-tiba dihadang sama siswa aku yang lagi mandi kolam juga dan katanya mereka ini tuh mau pulang. Masya Allahnya jadi seorang guru tuh ya seperti ini. Kalau ketemu sama siswa-siswi di jalan itu selalu diingat dan disalim kayak gini. Oke, kita kembali lagi ke video. Ini para bocil udah berpindah kolam lagi, sedangkan Pak suami katanya mau ikut mandi kolam juga. Jadinya di sini aku ngekorin Pak suami ke kolam orang dewasa. Sedangkan Abang Afif dan para bocil aku tinggalin di sini bentar. Bentar aku bakalan videoin Pak suami dulu yang sedang renang, karena kalau ngelihat orang renang itu rasanya seneng banget. Soalnya aku tuh nggak bisa renang dari kecil sampai sekarang guys. Soalnya almarhum bapak aku tuh nggak pernah sekalipun ngizinin aku untuk mandi di sungai atau ada banjir-banjir kayak gitu. Makanya dari kecil sampai sebesar ini aku tuh nggak bisa yang namanya renang. Terus kalau kalian nanya kok nggak diajakin ke kolam renang kayak anak-anak kayak ini, jawabannya tuh simple banget. Soalnya aku tuh tinggalnya di kampung, jadi udah pasti kolam renangnya tuh nggak ada sama sekali. Arema ini pun waktu kita kecil itu nggak ada. Adanya kolam renang itu hanya satu yang aku ingat, yaitu di Madapangga sana, jauh banget. Nah ini bukan tiba-tiba bocil Atan, bocil Kania dan Abang Afif ke kolam renang yang dewasa ini, karena memang tadi aku jemput mereka suruh mandi di sini bareng ayahnya. Ayahnya lagi ngajarin Abang Afif renang, yang sebenarnya Abang Afif itu udah bisa renang, tapi karena di sini dia ngelihat airnya itu tuh dalam banget, jadi dia tuh agak takut gitu loh guys. Terus kalian jangan salfok sama
Pak suami aku yang mandi kolamnya tuh pakai celana panjang kayak gini. Karena memang Pak suami ini tuh baru bangun tidur langsung kita ajakin mandi kolam. Hasil nggak sempat ganti pakai celana pendek dulu. Tapi tenang aja, celana gantinya setelah mandi itu udah aku siapkan dan masukkan ke dalam tasnya tadi. Tadi itu aku ngakak banget nih, kalian bisa lihat sendiri. Kalian juga pasti ngakak ngelihat Pak suami aku yang jalan di atas air kayak gini tuh berasa kayak orang yang pendek gitu loh. Oke, ngeliatin Pak suami dan Abang Afif yang belajar renangnya udah kelar. Di sini bocilkannya dan bocil Atan katanya mau belajar renang juga. Jadinya ini Pak suami mulai dari bocil Atan yang dinaikin di atas tubuhnya biar Pak suami renang, bocil Atan juga ikutan renangnya tuh pelan-pelan dan penuh hati-hati karena memang ini tuh kolamnya dalam banget guys. Nah, karena renang sama bocil Atan yang udah kelar, di sini lanjut lagi bocil Kania. Bocil Kania tuh senang banget dan gak pernah yang namanya takut sama sekali. Soalnya ini bocil tuh gimana ya, jiwanya tuh kayak laki banget gitu. Gak ada takut-takutnya. Oke, karena ini udah menunjukkan pukul 6 kurang, yang tersisa di kolam renang itu hanya kita aja. Jadinya di sini kita mau langsung ganti pakaian dan kita bakalan lanjut untuk makan di atas. Soalnya Abang Afif sama para bocil katanya udah lapar banget ya. Tahu sendirilah kalau habis mandi kayak gini apalagi mandi kolam udah pasti lapar banget, pengennya tuh makan yang kuah-kuah atau yang hangat-hangat gitu loh. Oke deh, karena ini semua anak-anak aku udah kelar ganti pakaian, ini langsung aja kita mau naik ke atas untuk makan. Makanannya aku pesan ke kasir, ada nasi goreng 2, ada bebek goreng 1, dan udah pasti cemilannya adalah pizza. Makanan dan minumannya udah kita bayar, jadi ini kita mau langsung aja ke tempat Pak suami dan Abang Afif duduknya anak-anak aku tuh udah yang berharap makanannya tuh ada di depan mata banget. Karena tahu sendirilah habis mandi kolam kayak gitu udah dingin, pastinya pengen makan. Makanannya pun udah mulai berdatangan setelah kita menunggu kurang lebih 3 menit. Dan karena makanannya udah datang, kita mau fokus makan. Sampai di sini dulu video panjang aku untuk hari ini. Makasih banyak yang udah selalu nonton konten aku dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video panjang aku yang selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.